Halo Mister, ini Casey dari kelompok 1 bersama dengan Joshua dan Ella akan menyampaikan apa yang kami telah dapat dari selama pembelajaran dari bab 1 sampai bab 2 ini. Jadi iman menurut perjanjian lama digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan ketika seorang memiliki rasa percaya diri untuk bersandar pada sesuatu atau seorang yang dapat diandalkan karena dianggap benar bagi mereka. Terus ada juga beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang digunakan untuk menjelaskan arti kata iman, yaitu emunah artinya kesetiaan. Kata ini digunakan dalam kitab Habakuk 2 ayat 4. Jadi iman dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berbeda. Dalam perjanjian lama, kata iman itu seperti teguh, setia, memegang teguh janji, percaya atau bersandar kepada, dan juga menyembunyikan diri atau mencari perlindungan. Lalu jika dalam perjanjian baru itu artinya percaya, mempercayakan diri, kesetiaan, ketaatan, dan juga anugerah. Kata-kata ini mengandung makna yang pertama, percaya dan menerima suatu kebenaran. Yang kedua, mempercayakan diri atau mengandalkan. Yang ketiga, kesetiaan. Dan yang keempat, ketaatan. Yesus hendak mengajarkan bahwa iman yang sejati adalah iman efektif yang memberikan hasil. Sebab iman bukanlah sebuah kekuatan, melainkan kepercayaan kepada Allah. Lalu setelah itu saya juga belajar bahwa iman adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita manusia yang berdosa agar manusia dapat mengenal Allah dan hidup bergantung kepadanya. Karena jika tidak, manusia tidak dapat beriman kepada Allah karena ia tidak mengenalnya. Tapi Allah tidak menghendaki hal ini terus terjadi. Allah kemudian menyatakan dirinya kepada manusia dengan berbagai cara dan menaruh iman di dalam hati manusia berdosa supaya mengenalnya. Lalu iman yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia bersifat dinamis. Dinamis dalam sini itu artinya iman itu aktif dan hidup, dapat bertumbuh terus-menerus dalam kehidupan manusia jika manusia itu membangun relasi pribadi yang baik dan harmonis dengan Allah melalui doa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan Allah. Perjanjian lama menggambarkan suatu keadaan ketika seseorang memiliki rasa percaya diri untuk bersandar pada sesuatu atau seseorang yang dapat diandalkan karena dianggap benar. Iman menurut perjanjian baru menggambarkan suatu hubungan antara manusia atau seseorang dengan Allah yang dipercayainya. Iman adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia berdosa agar manusia dapat mengenal Allah dan hidup bergantung padanya. Tidak semua orang mau memberikan respon yang benar terhadap iman yang dianugerahkan Allah itu. Sebagian manusia menolaknya dan menjadi seteru Allah seumur hidupnya. Saat memerlukan Allah, mereka tekun menaatinya, tetapi segera melupakan Allah saat kehidupannya senang dan berhasil. Iman itu dinamis. Iman bersifat dinamis, namun tidak dapat bertumbuh dengan sendirinya tanpa respons manusia itu sendiri. Dinamis artinya iman itu aktif dan hidup, dapat bertumbuh terus-menerus dalam kehidupan manusia jika manusia itu membangun relasi pribadi yang baik dan harmonis dengan Allah melalui doa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan Allah. Iman di dalam Kristus artinya berada di dalam persekutuan dalam Tuhan Yesus. Berada di dalam Kristus berarti wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu memiliki perilaku seperti yang telah diteladankan oleh Kristus. Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan yang artinya adalah di mana kita punya masalah, Tuhanlah solusinya. Akulah kebenaran yang artinya
adalah hanya Yesus yang mengajarkan kebenaran dan berani mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah kebenaran itu. Akulah hidup, yang artinya adalah barang siapa yang beriman turut menang atas maut akan hidup kekal. Iman adalah anugerah yang diberikan kepada manusia dari Allah. Iman dalam perjanjian lama disebut emunah yang menekankan aspek pengetahuan. Iman dalam perjanjian baru adalah pistis yang diartikan sebagai percaya. Iman kita adalah iman yang dinamis. Iman itu dapat bertumbuh terus dengan bantuan kita. Iman di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus berarti berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan iman yang tidak ditempatkan di dalam Kristus akan menjadi iman yang lemah atau tidak kuat. Makna hidup di dalam Kristus adalah mempercayai diri kita dan melakukan kehendak Allah. Pengharapan adalah keyakinan pada sebuah janji. Hidup dalam pengharapan berarti mendasarkan diri pada janji Allah. Jika kita percaya kepada Allah, selalu akan ada jalan keluar. Dalam Ibrani 6 ayat 19, masa depan adalah tergantung pada pengharapan. Sekian dari kelompok 1, thank you and God bless you.